Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang geometri tak hingga bersama dengan Bu Ulia. Apa itu deret geometri tak hingga dan apa perbedaannya dengan deret geometri yang biasanya? Nah, kita lihat. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Mungkin untuk yang laki-laki yang sering bermain basket, mungkin sering melihat ya kalau bola itu terkadang setelah dipantulkan kemudian dibiarkan lama-lama bola ini akan berhenti. Begitu juga dengan kalian mungkin waktu kecil pernah main ayunan, kalau misalkan ketika misalkan ayunan ini, diayun kemudian kalian biarkan begitu saja, pasti lama-lama kecepatannya akan berkurang dan akhirnya berhenti. Nah, dua kejadian ini merupakan contoh dari geometri tak hingga, penerapan geometri tak hingga pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih geometri tak hingga itu? Yuk, kita cek penjelasan ini. Nah, jadi deret geometri tak hingga adalah deret geometri dengan banyak suku tak berhingga. Nah, inilah yang membedakan antara deret geometri tak hingga dengan deret geometri yang seperti biasanya yang berhingga. Ketika deret geometri yang berhingga itu kita akan menemui suatu suku terakhir yang disebut dengan UN. Nah, tapi pada deret geometri tak hingga itu kita tidak akan ada UN. Nah, sehingga itulah sebabnya disebut dengan deret geometri tak hingga. Ada dua jenis deret geometri tak hingga. Yang pertama disebut dengan deret divergen ini. Disebut dengan deret divergen. Ini adalah deret geometri tak hingga yang tidak mempunyai nilai. Kenapa kok tidak mempunyai nilai? Karena R-nya itu atau rasionya itu lebih dari nilai mutlak rasionya itu lebih dari 0 sehingga tidak dapat dihitung. Kenapa? Karena ketika R-nya itu lebih dari 0 atau nilai mutlak R-nya itu lebih dari 0, maka deret ini nilainya akan semakin besar, semakin besar, semakin besar dan kita tidak tahu akhirnya akan di mana. Nah, ada juga yang disebut dengan deret konvergen. Deret konvergen ini merupakan deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai. Biasanya R-nya atau nilai mutlak R-nya itu antara 0 dan 1. Sehingga lama-kelamaan apabila dijumlahkan maka nilai deret geometrinya itu akan mendekati 0. Nah, itulah contohnya adalah pada tadi ayunan atau pada bola basket yang memantul dan akhirnya berhenti. Nah, untuk menghitung suatu deret geometri tak hingga, kita bisa menggunakan rumus ini. Tetapi ini hanya bisa digunakan untuk deret geometri yang mempunyai nilai, yaitu yang konvergen. Sedangkan yang divergen, itu kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Oke, contoh dari soal tentang deret geometri tak hingga. Misalkan kita punya pada yang pertanyaan pertama, kita punya barisan 1,5, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Ketentukan nilai deret geometri tak hingga dari barisan A dan dari barisan B, yaitu 100, 1110, dan seterusnya. Kita bahas dulu untuk yang pertama. Tentu karena tadi kita sudah memiliki rumusnya, yaitu S tak hingga itu sama dengan A per 1 min R, jadi kita harus menentukan dulu nilai A-nya dan nilai R-nya. Untuk nilai A kita bisa tahu dari suku pertama, yaitu 1, kemudian R kita bisa peroleh dari membagi suatu suku, misal kita memilih ini ya, setengah dibagi dengan suku sebelumnya yaitu 1. Sehingga kita peroleh R-nya adalah setengah. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus deret geometri tak hingga ini, sehingga kita peroleh ini 1 per 1 min setengah, karena tadi R-nya adalah setengah. Lalu kita hitung 1 min setengah ini nilainya adalah setengah, jadi 1 per setengah hasilnya adalah 2. Jadi, nilai dari deret geometri tak hingga pada barisan ini, yang barisan yang A, itu adalah 2. Seperti itu. Lalu kita bahas soal yang B. Kita punya barisan 1000, 100, 10, 1, dan seterusnya.
Berapa nilai deret tak hingganya? Kita tentukan dulu A-nya. A-nya adalah suku pertama, yaitu 1000. Kemudian R-nya yaitu kita bisa hitung ya. Di sini memilihnya adalah 100 dibagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 1/10. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Tadi A-nya kita peroleh 1000, kemudian 1000 dibagi 1 min 1/10. Jadi hasilnya adalah 1000/9/10. Lalu kita hitung dengan perhitungan pecahan. 1000 berarti karena ini pembagian adalah pecahan, maka dibalik menjadi perkalian, lalu dibalik posisi pembilang dan penyebutnya, sehingga diperoleh 1000 dikali 10/9. Sehingga hasilnya yaitu 1111,111. Nah, jadi nilai S tak hingga atau deret geometri tak hingganya adalah 1111,1111. Ini membacanya 111 ya. Jadi kalian sebutkan ketika ada di belakang koma, kalian sebutkan angkanya. Bukan kok jadi 1000, jadi 2000, enggak. Jadi kalian sebutkan saja angkanya. Jadi ini membacanya adalah 1111,111 seperti itu. Nah, kita tadi membahas tentang penerapan geometri tak hingga. Contohnya adalah pada bola yang memantul. Pada bola memantul ini penerapannya seperti apa, Bu? Nah, kita akan bahas ada 2 contoh. Yang pertama adalah contoh ketika bolanya itu memantul, dilemparkan dari bawah. Dilemparkan dari bawah, misalkan dari bawah sini. Dari bawah ini mantul, set. Lalu dia memantul dengan ketinggian yang semakin turun, akhirnya berhenti. Lalu akan ada contoh yang kedua, yaitu misalkan bola ini apabila bola ini jatuh dari ketinggian tertentu. Jadi dia bukan dari bawah tapi dari atas. Lalu dia memantul, lalu dia turun. Seperti apa pembahasannya? Mari kita cek. Contoh 1, sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian setengah dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Oke, berarti kalau kita gambarkan akan seperti ini. Setengah. Seperti itu. Jadi dari bawah ke atas. Nah, kita tentukan dulu A dan R-nya seperti biasa. A-nya adalah karena ketinggian awalnya dia adalah 6 di sini. Ya. Jadi ketinggian awalnya adalah 6. Nah, jadi di sini kita peroleh A-nya adalah 6. Kemudian R-nya adalah ketinggian setengah dari tinggi sebelumnya. Ini. Jadi R-nya adalah setengah. Nah, karena di sini kita bola ini kalau kita lihat pada gambar, ini kita akan memperoleh 2 kali. 2 kali jalur ya. 2 jalur ya, 1 jalur itu dilewati 2 kali. Jadi ketika naik dan ketika turun. Nanti dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sehingga di sini rumusnya dari untuk menghitungnya kita kalikan rumus S tak hingga tadi, S tak hingga atau rumus geometri hingga itu kita kalikan dengan 2. Lalu kita kalikan dengan rumus dari geometri tak hingga. Seperti itu. Karena ini tadi lintasannya dilalui 2 kali. Jadi ketika naik dan ketika turun. Nah, apabila kita sudah tahu konsepnya, yaitu ketika naik dan ketika turun dilewati 2 kali, nah kita tinggal memasukkan nilai A atau mensubstitusikan nilai A dan nilai R pada rumus geometri tak hingga ini. Kita substitusikan, maka A-nya di sini adalah 6, R-nya adalah setengah, lalu kita hitung sehingga di sini diperoleh 2 kali 6/setengah. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 6. Nah, ini setengahnya kita balik sehingga menjadi 2/1. Jadi 6 kali 2 hasilnya adalah 12, maka 2 dikali 12 hasilnya adalah 24.
Jadi, panjang lintasan yang dilalui oleh bola sampai berhenti adalah 24 meter. Seperti itu. Udah ya. Lalu kita menuju ke soal nomor 2. Nah, ini kasusnya. Kasusnya adalah bolanya ini dia dilemparkan dari atas. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan bola sampai berhenti? Berarti kasusnya akan seperti ini. Nah, dia memantul sampai dia berhenti. Nah, sampai dia berhenti seperti ini. Nah, apabila kasusnya adalah seperti ini, maka akan ada ini ya, akan ada satu kasus di mana ini di mana kalau pada soal yang sebelumnya itu kan ada 2 jalur yang dilalui, satu jalur dilalui bersama, dilalui 2 kali. Nah, tapi karena pada soal ini ada satu jalur yang tidak dilalui 2 kali, maka di sini rumusnya itu dikurangi dengan A. Kenapa? Karena pada jalur pertama itu hanya dilalui 1 kali. Jadi jalur yang 2 kali kemudian dikurangi oleh satu jalur lintasan yang pertama tadi. Seperti itu. Jadi rumus 2 kali rumus geometri tak hingga kemudian dikurangi dengan A. Gitu ya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. 2 kali SN min A. Seperti ini. Rumusnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita identifikasi dulu apa yang bisa kita peroleh dari rumus ini, dari soal ini. Kita peroleh A-nya adalah 5, kemudian R-nya adalah 3/5. Karena apa? Karena di sini ketinggiannya adalah 3/5 dari tinggi sebelumnya. Jadi, kita bisa langsung substitusikan nilai A-nya, yaitu di sini A-nya adalah 5, jadi di sini 2 dikali 5 dibagi 1 min 3/5 dikurangi 5. 5 itu dari A ya. Jadi kita hitung berarti 10, 2 kali 5 10, dibagi 1 dikurangi 3/5 adalah 2/5 min 5. Oke, kita hitung dulu yang ini, yang pecahan. 10 kali 5/2 dibalik seperti tadi. Jadi hasilnya adalah 5,5 dikurangi 5. 5 kali 5 dikurangi 5 berarti 25 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 20 meter. Jadi panjang lintasan bola sampai berhenti adalah 20 meter. Seperti itu. Nah, semoga ini kalian bisa memahami perbedaan antara tadi yang kasus pertama dan kasus kedua. Kasus pertama adalah ketika dilemparkan dari bawah, dan kasus kedua ini adalah ketika jatuh dari suatu ketinggian tertentu. Itu ya. Semoga bisa membantu kalian untuk menjawab soal-soal yang selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi, apa yang disebut dengan geometri tak hingga? Deret geometri tak hingga adalah deret geometri dengan banyak suku tak hingga. Tadi ada 2 jenis deret geometri tak hingga, yaitu divergen dan konvergen. Yang bisa kita hitung adalah deret geometri tak hingga yang konvergen. Nah, untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus ini. S tak hingga sama dengan A/1 min R. Seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membantu kalian untuk mempelajari hal-hal menarik lainnya setelah ini di luar sana. Dan semoga juga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.